gue udah mendeliver. Maksudnya deliver apa nih? Harta gitu ya. Maksudnya udah meninggal gitu. Udah meninggal. Karena gue pakai Benar. contohnya gue aja. Karena di dunia ini pasti cuman salah satunya adalah meninggal. Betul. Dan sekarang setelah udah mengikuti program Pejuang Bahagia, lo orang jadi tahu ada lagi yang pasti ada warisan. Warisannya bisa harta, bisa hutang. Aduh, kacau deh. Kalau ternyata orang yang nggak mengerti sebelum nonton acara ini, dia udah terima harta-harta dari si pewaris, terus tiba-tiba datang tagihan debt collector. Iya, debt collector sih udah paling parah. Yang penting tagihannya datang. Terus gimana Koko James? Itu dia. Itu ada nggak dasar hukumnya atau harus bagaimana nih? Ini yang paling penting sebelum gue jawab tanya kok. Yang paling penting adalah gini. Pasangan biasanya tahu persis yang namanya harta keluarga, betul kok ya. Tapi yang namanya hutang keluarga rata-rata belum tentu tahu. Nah ini jadi ngeri banget ini. Bentar. Bener nggak sebetulnya kalau kita, lu deh ya, lu kan orang yang bener nih gitu kan, pebisnis ulung gitu ya, sometimes melakukan satu inisiatif untuk growing the business gitu ya. Perlu ada kadang-kadang pengorbanan, perlu kadang-kadang chip in sesuatu modal penambahan. Bener nggak sih? Lu kadang-kadang nggak ngomong sama bini, bener? Kalau saya sih prinsipnya gini Pak, semuanya saya serahkan ke istri. Uang ya? Semuanya. Semua aset pun atas nama dia. Karena saya juga belajar, kan saya kan nggak terlalu pinter. Sesuatu kalau kita serahkan ke ahlinya kan itu pasti bagus Pak. Jadi ya dia ngurusin semua keuangannya termasuk keuangan perusahaan. Bagus itu. Ini manusia bener, pasangannya ngerti semua, pasangannya tahu semua kewajibannya dan posisi hutang berarti dia tahu dong. Tahu pasti Pak. Posisi hutang, posisi ada berapa dia tahu. Tapi yang kayak begini kan nggak banyak. Langka ya, makhluk langka kan. Makhluk langka. Makanya Tuhan ciptain dia cuma satu. Nah, tapi yang umum orang nggak tahu, pasangan nggak tahu kalau ada hutang. Betul. Pada saat udah kepastian itu menjemput kan yang pasti kan mati kan. Betul. Lalu tanpa itu dia udah bagi-bagi apa yang udah jadi miliknya yang meninggal, tiba-tiba datanglah tuh krediturnya atau tagihannya. Iya. Siapa yang mesti bayar? Sedangkan hartanya udah di umbar-umbar. Betul. Jadi si krediturnya ini yang punya utang tadi, dia bisa exercise tadi pasal 1107 KUH Perdata. Caranya gimana? Dia datang ke pengadilan negeri kalau misalkan muslim ya. Dia gugat ya kan, dulu warisannya bahwa saya punya hak tagihan utang ini senilai sekian gitu ya, atas harta warisan dari si bapak X sudah meninggal. Nah, nanti pengadilan akan panggil ini semua para ahli warisnya. Nah, waduh gimana majelis hakim saya, kita sudah bagi warisan gini-gini. Nah, yang akan dilakukan biasanya ada dua cara kok. Pertama adalah secara inbreng, dalam arti si hakim akan memutuskan, kembalikan dulu semua yang sudah dibagi, masukkan ke dalam budul warisan dalam satu pool gitu kan. Baru kemudian dibagikan sesuai dengan urutan prioritas pembagian warisan. Pertama adalah kreditur. Keluarkan dulu jatahnya si Mas ini, kasihan nangis nih. Kreditur, bayarkan utangnya sebenarnya gini, kemudian sisanya baru dibagikan ke para ahli waris sesuai dengan haknya yang sah secara hukum. Itu cara inbreng pertama. Tapi kalau misalkan cara inbreng itu terlalu ribet, ya kan, bisa juga dengan cara yang kedua namanya importing. Artinya apa? Artinya berapa sih utangnya si kreditur ini, misalkan 100 juta, ya kan? Kemudian ini ada si A, B, C, D, E dengan masing-masing hak waris masing-masing, maka masing-masing daripada ahli waris yang sudah terima bagiannya tadi, ya itu dicomotin, diporting dikit-dikit sampai total secara keseluruhan memenuhi haknya si kreditur tadi. Itu cara importing. Dan nanti tinggal pelaksanaannya seperti kayak gimana. Memang sih sebaiknya sebelum jelas punya utang enggak si pewaris yang meninggal ini jangan dibagi dulu gitu. Iya. Bentar ya. Masalahnya langsung ya. Permasalahan ya, 95% gua jamin begitu ada yang mau cut atau meninggal atau mati ya, kalau hartanya terlihat banyak, semua udah pasti mau bagiannya. Betul nggak? Ada dong pengalaman dong. Gua itu lagi meeting sama bos gua, mendadak gua ditelepon tuh nggak, ibu-ibu. Pak James, maaf ganggu. Kenapa Bu? Saya tanya gitu kan, apa? Ini Bu Cynthia, saya salah satu penonton apa namanya itu, bapak punya pabrik seminar waktu itu. Saya mau tanya nih, bapak
Pak saya lagi di ICU. Gimana caranya supaya hak saya nggak bisa dikangkangin sama si kakak sama dan yang lain. Lu stop dulu sampai situ. Pemirsa, para pejuang bahagia ya. Case-nya sih yang ada di Amadi Koko James ini ya kan sebetulnya bisa terjadi di kita semua ya. Gila gak sih? Coba lo lihat ya kan. Silakan hubungi Ohana Advisory karena Ohana Advisory itu memang memberikan konsultasi dan khusus untuk pemirsa pejuang bahagia ada special offer. Ya, jadi kalau memang hari ini terlihat gila dalam banget nih ngomongnya, gimana ngaturnya, tenang ya. Bisa kontak dengan penawaran yang bagus. Tapi sekali lagi lanjutin cerita si James ya. Udah bapaknya si manusia itu udah mau selesai. Iya. Lagi di ICU. Iya. Dia udah mikirin Iya. jangan sampai haknya dia dikangkangi. Iya. Dia nomor gitu. satu ya Pak ya. Iya makanya. Paling tua dia. Iya makanya. Ya katanya sih ada surat wasiat tapi cuma pakai kertas doang kok gitu kan. Jadi saya bilang ya udah konsultasi nanti aja. Cuma saya bilang sebaiknya ya dituntun dulu lah papanya gitu ya sampai maksudnya dia pengen merubah itu surat wasiat gitu dulu kayak gitu. Cuman kan dalam kondisi tertentu orang yang lagi sakaratul maut atau kayak gitu kan sudah dalam kondisi incapacity kok. Iya nggak bisa. Secara hukum nggak bisa itu. Betul. Dia masuk kategori 433 kalau pendata nggak bisa itu. Terus sebaiknya gimana tuh Pak? Ya artinya pakai itu ya mau gimana lagi, artinya dia harus tuntun si orang tua ini sampai meninggal dulu, kemudian ikuti dengan hukum yang ada. Iya. Bagi-bagian hak warisnya kayak gimana kayak gitu. Bentar ya. Jadi pemirsa kalau tadi terdengar seperti tuntun dulu orang tua sampai meninggal, maksudnya mungkin tidak sebegitu eksplisit ya. Jadi udah urus dulu papanya, ya, maksudnya gitu ya kan? Maksimalin konsentrasi kepada yang lagi sakit. Kalau memang jalannya dia harus meninggal ya meninggal. Ingat ya, Bro James tidak mengajarkan untuk menuntut seseorang menjadi meninggal dengan tenang. Dikoreksi. Iya, takutnya bilang, oh jadi kita tuntut sampai selesai. Enggak begitu gitu. Nah, Balik lagi terus. ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah kalau misalkan pada saat seorang meninggal, yang datang itu krediturnya banyak kok. Wow, ada kreditur kartu kredit, ada kreditur gadai kayak gini nih. Ada kreditur. Nggak boleh sebut. sorry. Nggak ada kayak gitu kan. Ada petugas dari kantor pajak segala macam. Siapa yang harus dibayar di dana mereka semua? Nah, jadi kalau dalam pembagian warisan itu kreditor pertama adalah kreditur, ya kan. Kedua baru hibah wasiat, kemudian absteling dan seterusnya ke bawah. Nah, di sisi kreditur sendiri itu prioritas tertinggi sebenarnya adalah negara. Ya, negara adalah kreditur preference ya, sesuai dengan pasal 21 KUP ya. Itu memang didahulukan di antara para kreditur yang lain ya. Nah, cuman dengan keluarnya keputusan MA nomor 67 ya tahun 2013, ternyata pajak bisa diprioritaskan kedua terhadap tunggakan dari si pewaris karyawan-karyawannya dia kok. Nah, pokoknya perusahaan nih, ya. Jadi kalau misalkan pajak pokoknya orang lain pengusaha gitu ya, punya karyawan kan. Kalau sampai terjadi tunggakan sama hak-haknya si karyawan tadi ya, maka harta warisannya Koko ini ya, kalau misalkan nanti diubek-ubek sama kreditur lain, itu pasti akan disalurkan pertama untuk karyawannya Koko. Nomor 2 tuh Pak ya. Ini nomor 1 dia. Nomor 1 Nomor kedua baru pajak. Iya. Gitu. Nomor 3 baru kreditur preference yang memiliki hak atas barang jaminan kayak gadai, ya, fidusia dan sebagainya. Kemudian nomor 4 adalah kreditur separatis, kartu kredit, KTA dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini pengetahuan ini kan kagak ngerti nih ahli waris. Nah, datang tuh ampun kartu kredit langsung diserahin ke dia gitu kan. Tidak hanya satu suku tertentu ya, tapi bisa aja semua orang datang untuk menagih. Nah, Koko Calvin gini, kan mungkin dalam dunia kayak begini, lu sebagai seorang pengusaha mungkin baru tahu lebih detail hari ini ya. Seandainya gitu ya, kalau lu punya kenalan, saudara dan belum tahu tentang keperdataan keluarga gini, tiba-tiba ada yang nagih-nagih setelah kematian itu selesai upacaranya, udah senang-senang, udah aman-aman semua udah dibagikan, tiba-tiba datang. Sebenarnya atau lu punya pengalaman nggak sih bahwa apa yang udah dibagikan itu tiba-tiba harus ditarik lagi? Aku sih nggak ada pengalaman kayak gitu, bro. Nggak ada ya. Nah, setelah lu dengar kayak begini tuh, ya makin apa sih pendapat lu? Makin tahu ya Pak ya, makin mengerti bahwa penting banget, dan yang seperti yang kita ketahui adalah
sebaiknya ya Pak ya, kalau boleh ini mungkin saya juga bisa salah. Sebaiknya sebelum itu terjadi, orang tua kita sudah menyiapkan tulisan warisannya, ini dibagi siapa. Itu benar nggak Pak ya? Pertanyaan bagus kok. Ini sarapannya gado-gado sih ya. Jadi sehat terus. Iya. Betul. Kalau ngomong gado-gado doang boleh, kalau ngomong boploknya nggak boleh. Nggak apa-apa, gue gratisin deh buat dia hari ini. Nggak bisa. Iya, jadi itu benar-benar kok. Artinya apa? Karena tadi pasal 874 KUH Perdata kan bilang bahwa seorang meninggal itu seluruh harta peninggalannya akan menjadi haknya ahli waris kecuali ditentukan lain dalam surat wasiat kok. Nah, jadi kalau tadi ada surat wasiat dengan catatan surat wasiatnya valid, ya isinya nggak bertentangan hukum, kemudian notariskan gitu ya. Jadi valid lah surat wasiatnya. Maka aturan-aturan hukum tentang pembagian warisan itu menjadi prioritas kalah dengan surat wasiatnya tadi. Jadi menang ya. Betul. Jadi surat wasiatnya inilah yang akan menjadi kecuali kita udah punya surat itu ya Pak ya. Betul. Jadi itu bisa diduakan lah ya. Hanya saja surat wasiat ini tidak boleh mengganggu hak mutlaknya si para ahli waris. Jadi ada ahli waris yang memiliki kekhususan, memiliki hak mutlak, yang artinya dia memiliki bagian yang tidak boleh harus dibagikan secara absolut ya. Hak mutlak itu hanya diperoleh cara anak keturunan ke bawah atau ke atas orang tua dan seterusnya. Iya. Gitu.